Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing kerja lapangan saya. Yang saya hormati Bapak atau guru pembimbing lapangan saya di SMK Al-Ilah Sembojo, Kabupaten Bima. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang telah menonton video seminar PKL saya. Untuk PKL saya membuat sebuah sistem informasi yang bernama Sistem Informasi Pengarsipan Surat Keluar dan Surat Masuk berbasis web di SMK Al-Ilah Sembojo. Langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Ya, untuk latar belakangnya, apa sih yang melatar belakangi saya untuk membuat sebuah sistem informasi pengarsipan surat keluar dan surat masuk? Yang pertama itu pencatatannya itu masih menggunakan buku catatan besar. Jadi pencatatan surat keluar maupun surat masuk yang berada di SMK Al-Ilah Sembojo itu dia masih manual, yaitu dengan menggunakan buku catatan besar. Selanjutnya yang kedua yaitu surat-surat yang disimpan pada sebuah loker dan beberapa map besar. Jadi surat-surat yang masuk di SMK Al-Ilah Sembojo maupun surat yang keluar ke instansi-instansi lain dari SMK Al-Ilah Sembojo itu sendiri disimpan pada sebuah loker dan menggunakan beberapa map besar. Jadi dalam jangka panjang ini membutuhkan sebuah tempat yang sangat besar dan membutuhkan beberapa loker yang banyak, saking banyaknya surat keluar maupun surat masuk di SMK Al-Ilah Sembojo. Selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di latar belakang tadi, yaitu bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem informasi pengarsipan surat berbasis web pada SMK Al-Ilah Sembojo. Jadi tawaran solusi yang saya berikan terhadap permasalahan yang ada di latar belakang tadi, yaitu bagaimana kita membuat sebuah sistem informasi yang memudahkan untuk admin untuk melakukan pengarsipan surat, untuk melakukan pengarsipan beberapa surat keluar dan surat masuk. Jadi nanti apabila ada surat keluar maupun surat masuk di SMK Al-Ilah Sembojo, tidak dibutuhkan loker maupun map besar untuk mengarsipkannya. Dan juga pencatatannya itu tidak lagi menggunakan buku-buku besar untuk mencatat data-data surat keluar dan surat masuk di SMK Al-Ilah Sembojo. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu use case diagram. Jadi di sistem informasi yang saya buat terdapat use case diagram. Jadi aktornya itu hanya memiliki satu aktor saja, yaitu admin. Di sini admin dapat melakukan pencarian data, dapat melakukan manipulasi data, yaitu manipulasi data surat masuk maupun manipulasi data surat keluar. Jadi sebelum melakukan pencarian data dan manipulasi data itu, admin itu harus melakukan login terlebih dahulu, baru bisa melakukan pencarian data maupun memanipulasi data. Ya, untuk memanipulasi data sendiri, yang pertama itu memanipulasi data surat masuk. Untuk memanipulasi data surat masuk itu ada 3 menu, yaitu menu hapus data, ubah data, dan entry data. Selanjutnya untuk memanipulasi data surat keluar itu ada 3 menu. Yang pertama itu ada menu hapus data, menu ubah data, dan menu entry data. Di sini juga admin dapat melakukan logout ataupun keluar dari sistem tersebut. Selanjutnya untuk
Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, di sini ada 4 tabel, yaitu tabel admin, tabel surat masuk, tabel surat keluar, dan tabel klasifikasi. Untuk tabel admin sendiri ada ID, terus username, terus sama passwordnya. Untuk tabel surat masuk ada nomor agenda, nomor surat, klasifikasi, disposisi, asal surat, perihal, ringkasan, tanggal, lampiran, nama file surat. Terus untuk tabel surat keluar ada nomor agenda, nomor surat, klasifikasi, disposisi, asal surat, perihal, ringkasan, tanggal, lampiran, dan nama file surat. Selanjutnya untuk tabel klasifikasi ada 2 variabel ataupun 2 isi dari tabel klasifikasi, yaitu kode dan keterangan. Selanjutnya kita akan masuk kepada demo project, atau kita akan mencoba menjalankan sebuah sistem informasi yang saya buat. Sebelum menjalankan aplikasinya, terlebih dahulu kita menyalakan Apache, terus MySQL di XAMPP Control Panel. Kita sudah nyalakan. Selanjutnya kita masuk ke atau menjalankan sistem informasi yang telah dibuat. Ya, di sini sebelum kita dapat memanipulasi data, baik itu data surat masuk maupun data surat keluar yang ada di dalam sebuah web itu, terlebih dahulu kita akan login. Untuk username-nya sendiri dan passwordnya sendiri, kita memakai username dan password yang sudah dimasukkan di database di XAMPP. Jadi username-nya kita menggunakan admin, terus passwordnya itu admin 1. Terus kita klik tombol masuknya. Di sini setelah kita mengklik tombol masuk yang ada di menu login tadi, di sini akan langsung mengarah ke menu beranda. Jadi di sini di menu beranda ini ada tampilan awalnya yaitu terdapat kode, klasifikasi, keterangan. Di sini kita juga dapat menghapus data dan mengedit data. Di sini ada menu mengeditnya. Untuk data surat kita klik saja menu edit. Di sini kita dapat merubah keterangan dari surat yang kita masukkan, dari penting menjadi biasa. Kita langsung submit. Jadi ini adalah data surat yang sudah saya edit tadi, yang yaitu dari keterangannya keterangan sebelumnya, yaitu penting menjadi biasa. Kita juga dapat menghapus data yang sudah kita edit tadi. Kita langsung saja menekan tombol hapusnya. Ya, jadi data tadi itu langsung terhapus, tidak ada lagi tampilannya di menu beranda. Selanjutnya kita masuk ke menu surat masuk.
Di surat masuk sendiri terdapat dua menu, yaitu menu entry baru dan data surat masuk. Di sini kita mencoba demo dari menu entry baru. Ya, di sini adalah data-data yang kita masukkan dari data-data surat yang masuk di instansi atau yang masuk di SMK Lila Sembojo. Terlebih dahulu kita mengisi nomor agendanya sembarang saja. Ini adalah cuma demo aplikasi saja. Saya tidak mengambil untuk entry datanya itu, saya tidak mengambil data-data yang ada di SMK Lila Sembojo. Saya coba memakai data-data saya sendiri, yaitu data perkiraan saya lah. Kita coba masukkan nomor agendanya itu, kita masukkan 1999. Terus nomor suratnya itu kita masukkan sembarang lah, 123890. Terus klasifikasi surat di sini. Di sini klasifikasi suratnya itu kita inputan datanya itu kita memakai angka. Misalnya klasifikasi suratnya itu kita memakai angka 3. Selanjutnya untuk disposisi surat. Di sini untuk disposisi surat sendiri ada 4 disposisi surat. Yang pertama itu teknik komputer dan jaringan, keperawatan, pertanian, peternakan. Di sini untuk disposisinya sendiri saya mengambil dari jurusan-jurusan yang ada di SMK Lila Sembojo, yaitu jurusan TKJ atau teknik komputer jaringan, jurusan keperawatan, jurusan pertanian, dan jurusan peternakan. Ini saya masukkan dikarenakan apabila ada surat-surat yang masuk dari sebuah instansi ke SMK Lila Sembojo itu, misalnya tujuan suratnya itu untuk kepala jurusan atau ketua jurusan teknik komputer jaringan, berarti kita masukkan disposisi suratnya itu di teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya apabila ada surat yang masuk di ketua jurusan keperawatan, kita masukkan disposisi suratnya itu di keperawatan. Begitu juga selanjutnya di pertanian dan peternakan. Kita pilih saja di teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya asal surat. Asal surat sendiri yaitu asal surat yang masuk dari sebuah instansi ke SMK Lila Sembojo. Kita masukkan asal suratnya itu, misalnya kita masukkan SMA 1 Donggo. Di sini untuk perihalnya kita masukkan undangan acara pelantikan kepala sekolah. Selanjutnya kita isi ringkasannya. Untuk ringkasannya sendiri kita sembarang saja. Kita masukkan selanjutnya untuk tanggal surat, yaitu tanggal masuk dari surat tersebut, kita masukkan 2017, terus bulan 5, terus tanggal 3.
kita masukkan lampirannya itu ada satu lah. Terus kita pilih file yang sudah di scan. Kita memilih sebuah surat yang masuk tadi. Misalnya kita sembarang memakai file ini saja. Oke, sudah masuk surat yang sudah di scan. Selanjutnya kita klik tombol submitnya. Nah, di sini sudah ada file atau data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu dengan nomor agenda 199, terus nomor suratnya itu 123890, klasifikasinya 3, terus disposisinya yaitu teknik komputer dan jaringan, terus asal suratnya itu dari SMA 1 Donggo, terus perihalnya itu undangan acara pelantikan kepala sekolah, terus tanggal masuknya surat yaitu 2017 bulan 5 tanggal 3 ya. Kita masuk ke menu data masuk, data surat masuk. Apa saja data-data yang ada di surat masuk yang sudah pernah kita input. Kita lihat data yang kita input tadi ya, sudah ada datanya dengan nomor agenda 199. Selanjutnya di data surat masuk ini kita dapat melihat hasil scan surat yang kita masukkan tadi. Terus kita juga dapat memanipulasi datanya atau mengedit datanya. Selanjutnya kita juga dapat menghapus data-data yang kita masukkan tadi. Pertama kita lihat dulu surat yang kita masukkan tadi yang bernama SKL Putra kalau nggak salah tadi. Ini merupakan contoh surat yang kita masukkan tadi. Kita dapat melihat surat yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, setelah kita melihat data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu hasil scan suratnya, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit datanya. Kita coba klik tombol edit. Oh ini ya.
Ya, di sini kita dapat merubah data-data yang kita masukkan tadi. Di sini juga ada, di sini kita akan merubah nomor agenda dari surat tadi. Kita coba dari 1999 itu kita coba ubah ke 1998. Selanjutnya kita masuk ke menu surat keluar. Di menu surat keluar sendiri ada entry baru. Di sini kita masukkan nomor agendanya itu sembarang saja. Terus nomor suratnya itu sembarang juga. Terus klasifikasinya itu kita masukkan 9. Terus disposisinya surat itu atau asal dari suratnya itu dari jurusan peternakan. Terus tujuan suratnya itu kita masukkan SMA 1 Kota Bima. Selanjutnya perihalnya itu kita masukkan undangan nikah atau undangan bukber. Kita masukkan undangan bukber. Ringkasannya itu kita masukkan sembarang saja. Terus kita masukkan tanggal suratnya 2019 bulan 8 tanggal 1. Lampirannya itu kita masukkan 1. Kita masukkan filenya atau kita pilih filenya. Kita masukkan suratnya itu sembarang saja. Sebagai percobaan, langsung saja kita submit. Selanjutnya kita dapat melihat kembali surat yang kita masukkan tadi. Ini ya datanya. Kita coba lihat surat yang kita masukkan. Ya, ini adalah surat yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita juga dapat mengeditnya. Ya, di sini kita ubah saja nomor agendanya 32458. Klasifikasinya itu kita masukkan 3. Terus tanggalnya kita masukkan 3. Lampirannya kita masukkan 2. Kita submit. Di sini sudah datanya sudah berubah, yaitu dari nomor agendanya. Terus klasifikasinya dari 9 ke 7. Di sini sudah berubah datanya. Klasifikasinya itu dari 9 ke 3.
Terus tanggalnya itu yang pertama tanggal 7, sekarang sudah menjadi tanggal 3. Sekarang sudah berubah tanggalnya, itu tanggal 3 bulan 8 tahun 2019. Langsung saja kita masuk ke menu laporan. Ada surat masuk. Nah, di sini kita akan coba mencari surat masuk atau data surat masuk yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini untuk pencarian datanya kita memakai kode klasifikasi. Kita masukkan 37 seperti data yang sudah ada di data surat masuk. Kita coba cari. Di sini berdasarkan kode klasifikasinya saja untuk pencarian datanya. Selanjutnya kita klik tombol pencarian. Ya, di sini sudah tertera data dengan nomor klasifikasi 37 dengan angka yang ada 37-nya ya. Di sini sudah ada disposisinya pertanian, pengirim yaitu MTS Padolo dan MTS Alilas Donggo. Perihalnya itu undangan buka bersama dan undangan bukber. Terus kita masuk ke laporan surat keluar. Kita coba mencari data di surat keluar. Kita coba cari data dengan klasifikasinya 7 ya. Di sini kita masukkan 7. Kita langsung klik pencarian. Nah, di sini sudah ada data pencarian dengan klasifikasi 7 dari laporan surat keluar. Selanjutnya, admin juga dapat melakukan logout atau keluar. Ya, sudah selesai. Sekian video presentasi praktek kerja lapangan saya dengan judul Sistem Informasi Pengarsipan Surat Keluar dan Surat Masuk berbasis web di SMK Alilas Mojo. Nah, terima kasih kepada semua penonton yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.